Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Jumpa lagi di kegiatan kolaborasi dari Ikatan Guru Vokasi Indonesia dengan Pangkalan Guru Anti Gaptek Nusantara Pangranwandra di workshop pola 32 jam pembuatan publikasi ilmiah populer sebagai media pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB yang akan dibawakan oleh Bapak Tuning Supriyadi MPD dari LPMP Provinsi Papua Barat yang akan dipandu oleh moderator kita Bapak Muklis Alfaruk. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan Pak Muklis untuk memandu jalannya acara. Silakan Pak Muklis. Baik, terima kasih. Saya ambil dalih dari Kota Bogor menuju Kota Makassar, Bapak Ibu sekalian. Sebelum kami mempersilahkan Pak Tuning untuk membawakan materi, kami membacakan CV beliau. Nama lengkap beliau adalah Tuning Supriyadi MPD, jabatan Media Prada Ahli Media di LPMP Provinsi Papua Barat. Tempat tanggal lahir, beliau lahir di Kebumen 10 November 1972. Beliau tinggal di perumahan LPMP Provinsi Papua Barat, Jalan Manunggal, Amban, Manokwari, Papua Barat. Nomor HP beliau adalah 0822 380 731. Kemudian jenjang pendidikan Bapak Ibu, beliau di SD Kota Tegal, kemudian lanjut di SMP Negeri 10 Kota Tegal, Sekolah Guru Olahraga ya Pak Tri, SGO Negeri Kota Tegal, kemudian pendidikan khusus di S1 pendidikan khusus di Universitas 11 Maret, dan strata 2 mengambil jurusan penelitian dan evaluasi pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Adapun riwayat pekerjaan beliau adalah mulai di tahun 1996 beliau masuk kepala perwakilan di PT Pabela Kilian Jaya, kemudian fasilitator kelurahan, menjadi guru olahraga di SMP Al-Irsad Tegal 2001-2002, kemudian guru SLB Negeri Pembina Papua 2002-2003, kemudian masuk menjadi pembantu pimpinan pemetaan mutu dan supervisi LPMP Papua Barat mulai tahun 2003-2006 sampai beliau pernah menjadi sekretaris Badan Akreditasi Nasional Papua Barat. Bapak Ibu luar biasa 2018-2019. Kemudian beliau adalah tim penilai LKKN guru. Kemudian beliau ini sangat luar biasa Bapak, beliau adalah pimpinan redaksi majalah Golden. Oh ini sudah ada Bapak Ibu kalau ada yang mau menulis. Kemudian jabatan berikutnya adalah Ketua SPI LPMP Papua Barat, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Akreditasi Nasional Provinsi Papua Barat. Luar biasa Bapak Ibu, beliau adalah Ketua Badan Akreditasi Nasional Papua Barat. Pelatihan-pelatihan yang beliau lakukan adalah sebagai operator, kemudian penilaian kinerja guru, TOT, calon kepala sekolah, calon pengawas SMA, SMK yang lagi beliau lakukan saat ini. Kemudian beliau pernah mengikuti pelatihan narasumber nasional Badan PSDMP dan PMP. Kemudian banyak sekali saya tidak bisa sebutkan satu persatu Bapak Ibu. Kemudian apa ya? Publikasi yang pernah beliau lakukan sangat luar biasa, banyak sekali yang salah satu saya bacakan saja beberapa Bapak Ibu, best practice tentang PTK Muda Cara Tuning. Ini menjadi finalis Widya Suara berprestasi tingkat nasional. Dan tulisan beliau pernah menjadi finalis di Widya Suara tingkat nasional. Kemudian beliau pernah menulis best practice tentang aplikasi Dupak buat guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Ini best practice. Kemudian beliau mendapatkan penghargaan luar biasa. Beliau juara 1 tenis meja. Luar biasa. Beliau peringkat 10 kejuaraan nasional terjun payung. Wah. Kemudian finalis Widya Suara berprestasi tingkat nasional tahun 2015. Dan yang terakhir Bapak Ibu, beliau juara 3 Widya Suara berprestasi tingkat nasional. Luar biasa Pak Tuning. Untuk tidak membuang waktu, kami serahkan kepada Pak Tuning. Saya bantu saya Pak Tuning. Pak Tuning, audionya masih di Manokwari, Papua Barat. ya, siap. Silakan Pak Tuning.
Terima kasih Ibu Tira, selaku ketua di vokasi, kita akan vokasi dan juga yang tidak kenal. Pak, suaranya agak putus-putus ya, Pak. Tadi nggak kursi ya? Pak, suaranya agak putus-putus, Pak. Berarti yang tidak mungkin Pak Tony bisa masukkan saya video mungkin Suaranya agak putus-putus, Pak. Ya. Kalau saya matikan ini jelas enggak? Nah, lebih bagus, Pak, lebih bagus. Ya. Silakan. Ini saya matikan jelas enggak? Jelas, Pak, bagus. Lebih bagus. Ya. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf karena kami di Manowari saat ini hujan deras ya, sehingga jaringan mungkin agak terkendala, baik menggunakan IndiHome maupun jaringan seluler, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu mohon maaf karena kendala teknis di Manowari sehingga fintech kita saat ini mengalami kendala yang harusnya dimulai jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ini sudah mulur beberapa menit, hampir setengah jam Bapak Ibu. Untuk itu sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu, saat saya diminta mendampingi Bapak Ibu membuat karya tulis ilmiah, sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Menulis mungkin untuk sebagian besar guru adalah hal yang sangat sulit ya. Penyebabnya sebenarnya bukan sulit karena kita tidak bisa melakukan Bapak Ibu. Yang menyebabkan sulit itu karena mindset Bapak Ibu. Pola pikir kita selama ini bahwa menulis itu kita berasumsi bahwa menulis itu sulit. Karena kita berasumsi menulis itu sulit, akhirnya kita tidak melakukan pekerjaan itu Bapak Ibu. Dan karena kita tidak melakukan aktivitas menulis, sehingga akhirnya kita tidak punya karya-karya yang berhubungan dengan karya tulis. Nah ini, fenomena ini kami alami, Bapak Ibu saya alami sebelum tahun 2008 Bapak Ibu. Karena saya belajar pertama kali menulis karena dipaksa oleh pimpinan untuk berangkat ke Jakarta mengikuti simposium program bermutu, di mana saya mewakili Provinsi Papua Barat untuk mempresentasikan karya tulis saya yang pertama. Apa yang terjadi, Bapak Ibu, saat saya menulis pertama, saat saya presentasi di forum, ternyata tulisan saya menjadi bahan tertawaan seluruh peserta, Bapak Ibu. Kenapa itu terjadi? Ya karena memang saya tidak paham. Ini saya sampaikan terus terang kepada Bapak Ibu, karena ketidakpahaman terus akhirnya asal coba nulis, dan yang parahnya waktu coba pertama kali ini langsung dilombakan tingkat nasional, Bapak. Sehingga itu jadi bahan tertawaan, tapi dari bahan tertawa ini Bapak Ibu, itu yang menginspirasi saya, kenapa saya tidak nyoba, kenapa saya tidak melihat tulisan teman-teman lain yang sempat menjadi juara. Nah, akhirnya saya menghubungi teman-teman yang di Widya Suara juara 1, 2, 3, saya lihat contoh tulisannya, kemudian yang di pengawas juara 1, 2, 3 juga saya lihat contoh tulisannya, termasuk yang kepala sekolah dan Bapak Ibu guru. Ternyata memang Bapak Ibu, tulisan yang saya buat dengan tulisan teman-teman yang juara, bedanya jauh sekali Bapak Ibu. Dari gaya menulisnya, gaya penyampaiannya, struktur kebahasaan dan lain sebagainya itu sangat berbeda. Kemudian Bapak Ibu yang memotivasi berikutnya di tahun 2009 kami di Papua itu mendapatkan program bermutu, di mana salah satu tagihan Bapak Ibu guru adalah
Salah satu tagihannya adalah harus menghasilkan sebuah karya, Bapak Ibu, karya tulis. Nah, tugas saya saat itu adalah mendampingi Bapak Ibu guru di pedalaman yang rata-rata tidak pernah ikut pelatihan, background pendidikannya juga hanya lulusan SPG, KPG atau PGA, tidak pernah ikut pembekalan, tapi dipaksa harus menceritakan atau menuliskan pengalaman terbaik saat mengajar. Nah, ini juga menjadi kesulitan tersendiri, Bapak Ibu. Kemudian, Bapak Ibu, yang menginspirasi lagi, salah satu petunjuk di penilaian angka kredit guru, kriteria karya tulis ilmiah populer mohon maaf. Salah satu kriteria untuk penulisan karya ilmiah populer itu tertuang di pedoman penilaiannya, Bapak Ibu, bahwa sebuah karya tulis ilmiah populer yang dimuat di media massa itu bisa dinilai jika tulisan itu terbit, Bapak Ibu. Jadi kata kunci yang menyebutkan bisa dinilai itu jika karya tulisnya terbit yang oleh pimpinan redaksi itu dinyatakan layak. Nah, dari pemikiran tiga hal ini, Bapak Ibu, akhirnya saya mencoba, Bapak Ibu, di tahun 2012, saya mencoba berkoordinasi dengan salah satu koran yang ada di Papua saat itu, yaitu Bintang Papua. Kebetulan koran ini ada koran cetak, ada koran digital, Bapak Ibu, yang tulisannya bisa dilihat di internet ya. Nah, saya meminta satu kolom, satu halaman yang memang saya minta saya kelola untuk khusus tulisan-tulisan pendidikan, Bapak Ibu. Dan alhamdulillah saat itu dari pimpinan redaksi Bintang Papua, kami difasilitasi satu halaman khusus pendidikan. Nah, dari kerjasama ini, Bapak Ibu, tulisan Bapak Ibu guru yang ada di pedalaman-pedalaman yang tadi saya cerita pendampingan program bermutu, saya terbitkan di sana. Tetapi Bapak Ibu yang menjadi persoalan, kolom di surat kabar itu kan hanya satu halaman, Bapak Ibu. Kalau satu halaman itu hanya sekitar 4 atau 5 orang menulis, itu kolomnya sudah penuh. Sementara saat Bapak Ibu guru banyak yang menulis kan maunya mereka tulisannya segera difasilitasi. Nah, di tahun 2012 Bapak Ibu, waktu itu dari kementerian ada blok grant untuk pengembangan karir, di mana satu KKG atau MGP mendapatkan dana 28 juta. Nah, kami mencoba berkolaborasi dengan ketua-ketua MGP, KKG yang ada di Papua Barat. Bagaimana kalau dana yang 28 juta itu 3 jutanya kita sumbang-sumbang, Bapak Ibu. Kita sumbang-sumbang membuat sebuah majalah. Majalah ini nantinya akan mengakomodir tulisan Bapak Ibu. Sehingga kalau tadi di Bintang Papua satu terbitan hanya bisa 5 karya Bapak Ibu, kalau di majalah yang kita kelola itu bisa 54 halaman dibagi 2 berarti sekitar 25 naskah yang bisa diterbitkan. Nah, atas kesepakatan pengurus MGMP seluruh mata pelajaran dan seluruh kabupaten yang mendapatkan blok grant, disepakati majalah itu diterbitkan. Alhamdulillah Bapak Ibu, proses pengurusan ISSN-nya tidak terlalu rumit, kemudian proses pembentukan kepengurusan ya, siapa pimpinan redaksi, terus majalahnya di bawah naungan siapa, dengan mempertimbangkan berbagai hal, akhirnya majalah itu di bawah naungan LPMP Provinsi Papua, Bapak Ibu. Nah, setelah setelah majalah ini terbentuk, Bapak Ibu, yang menjadi kendala berikutnya adalah ternyata tidak semua guru tadi percaya diri untuk menulis. Nah,
Dengan dasar itu, Bapak Ibu, termasuk melalui kegiatan BIMTEK yang kita laksanakan ini, saya ingin menginspirasi Bapak Ibu sekalian bahwa dengan membuat karya tulis ilmiah populer itu sebenarnya angka kredit yang paling mudah kita peroleh untuk pengembangan profesi, Bapak Ibu. Dibandingkan kalau kita membuat penelitian tindakan kelas atau membuat jenis karya tulis yang lain atau publikasi yang lain, ini yang paling mudah. Boleh next, Pak. Mungkin slide kedua. Boleh slide-nya? Tunggu. Lagi hang juga. Oke, siap. Baik. Baik. Karya tulis ilmiah populer, Bapak Ibu, secara teori, yaitu karya tulis yang dibuat menggunakan standar atau kaidah ilmiah. Hanya saja, karya tulis ini memakai bahasa yang lebih santai, Bapak Ibu. Yang rileks, cenderung tidak kaku, sehingga karya tulis Bapak Ibu saat dibaca oleh siapapun, itu tidak membosankan. Dan pembaca merasa lebih menikmati bacaan yang Bapak Ibu tampilkan. Kemudian gaya bahasanya juga sangat sederhana. Nah, boleh lanjut, Pak? Cara membuat karya tulis yang simpel, Bapak Ibu, ada beberapa teknik, Bapak Ibu. Yang pertama dengan menyadur, atau Bapak Ibu bisa mengutip, atau juga Bapak Ibu bisa meramu informasi yang Bapak Ibu peroleh, seperti saat ini ya. Bapak Ibu sekarang lagi tren tentang sekolah penggerak. Nah, informasi tentang sekolah penggerak ini kan tidak semua Bapak Ibu guru tahu. Kenapa kita tidak mencoba menyarikan juknis, panduan, atau informasi tentang sekolah penggerak itu menjadi sebuah informasi yang enak dibaca, dan ini bisa diinfokan kepada halayak ramai atau para pembaca tentang sekolah penggerak. Atau bisa juga Bapak Ibu, sekarang lagi tren tentang ANBK. Ya. Apa itu ANBK, bagaimana tahapannya, apa manfaatnya. Informasi-informasi ini juga tidak semua orang tahu, Bapak Ibu. Nah, kita sebagai pendidik yang punya tugas untuk pengembangan profesi, kenapa kita tidak menyarikan? Nah, selain meramu, Bapak Ibu, karya tulis ilmiah populer ini juga bisa gagasan murni atau pendapat atau pernyataan Bapak Ibu sebagai penulis, atau boleh dikata sebagai opini Bapak Ibu. Nah, ini adalah cara saat kita mau menuangkan ide atau gagasan. Boleh lanjut, Pak. Nah, ini Bapak Ibu, jenis-jenis karya tulis ilmiah populer. Kalau opini itu bisa tentang apa yang Bapak Ibu pikirkan, apa pendapat Bapak Ibu, atau bisa berupa laporan kegiatan Bapak Ibu. Jadi saat Bapak Ibu mengajar di sekolah, terus Bapak Ibu mencoba menerapkan sebuah model pembelajaran, bagaimana hasilnya, bagaimana keaktifan siswa ini juga bisa dilaporkan. Atau seperti saat ini, saat Bapak Ibu mengikuti BIMTEK ini, Bapak Ibu juga boleh cerita Bapak Ibu tentang BIMTEK yang dikemas secara daring dengan memanfaatkan Webex ini. Bapak Ibu ceritakan kronologisnya, terus materi-materi yang disajikan, sehingga nanti output hasil akhir dari kegiatan ini itu juga bisa Bapak Ibu sampaikan, dan itu bisa menjadi karya ilmiah populer. Kemudian Bapak Ibu yang lain itu juga review buku Bapak Ibu. Jadi saat Bapak Ibu mengajar menggunakan salah satu buku, baik buku siswa maupun buku pengayaan, ulasan Bapak Ibu tentang buku ini juga bisa dijadikan karya tulis ilmiah populer. Kemudian yang terakhir, informasi tentang aturan. Nah, ini tadi program sekolah penggerak, Bapak Ibu ingin menyampaikan informasi tentang itu juga boleh. Atau tentang perhitungan angka kredit, atau persyaratan seminar untuk sebuah laporan penelitian tindakan kelas,
Nah, ini juga bisa Bapak Ibu narasikan, Bapak Ibu ceritakan, kemudian diterbitkan di mass media, maka tulisan ini juga bisa dikategorikan sebagai karya tulis ilmiah populer. Boleh selanjutnya? Nah, Bapak Ibu, mohon maaf, poin-poinnya cukup kecil. Opini, ya, penjelasan tentang opini, Bapak Ibu, topik itu tidak harus masalah yang berat, Bapak Ibu. Tidak harus memiliki fakta-fakta empirik atau data penelitian. Seperti dalam tulisan laporan penelitian ya, atau seperti tulisan ilmiah. Tetapi bisa juga Bapak Ibu hanya berdasarkan hasil pengamatan atau perenungan perenungan dari si penulis sendiri, Bapak Ibu. Biasanya opini ini ditujukan untuk memberi sumbangan Bapak Ibu. Mungkin di sebagian Bapak Ibu yang wilayah pinggiran, wilayah daerah 3T, ANBK ini kan akan menjadi kesulitan tersendiri karena tidak semua sekolah memiliki bagus. Nah, Bapak Ibu berpendapat seharusnya ANBK itu tidak hanya online semi online, mungkin bisa ANBK secara tertulis. Ini misal aja. Boleh Bapak Ibu ditulis berdasarkan hasil pemikiran Bapak Ibu, berdasarkan pengamatan sesuai situasi kondisi di sekolah Bapak Ibu. Dan yang jelas karena ini sifatnya ilmiah populer, opini ini tidak perlu terlalu detail Bapak Ibu. Tetapi yang penting alur pemikiran Bapak Ibu kenapa ANBK harus dilaksanakan tertulis, pertimbangannya apa sesuai hasil pengamatan Bapak Ibu, ini yang harus disampaikan agar para pemangku kepentingan yang membaca tulisan Bapak Ibu ini nanti bisa memahami ide Bapak Ibu dan mungkin itu bisa dijadikan dasar untuk pengambilan kebijakan. Kemudian Bapak Ibu, sistematika di opini, karena tidak ada aturan yang baku, maka Bapak Ibu bebas mengatur format penulisannya. Nanti agar Bapak Ibu tidak bingung, saya bisa memberi rambu-rambu Bapak Ibu untuk sistematikanya. Kemudian Bapak Ibu dalam menulis artikel populer, setidaknya ada 4 poin yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Yang pertama ada judul Bapak Ibu, ini tidak boleh penting. Kemudian setelah ada judul, ini yang biasanya para penulis lupa. Nama Bapak Ibu sebagai penulis ini biasanya lupa dicantumkan. Karena banyak sekolah yang menerbitkan tulisan di surat kabar, itu mereka lupa mencantumkan identitas si penulis Bapak Ibu. Jadi misal, SD Yapis Manowari menyelenggarakan workshop kurikulum. Nah, beritanya ditulis, ceritanya ada, judulnya ada, nama penulisnya tidak ada. Ini menjadi suatu kerugian Bapak Ibu karena nanti saat tulisan Bapak Ibu mau dinilai, maka angka kredit atau penghargaan poin yang akan diberikan tim penilai kepada karya Bapak Ibu tidak bisa diberikan karena lupa mencantumkan nama penulis. Kemudian Bapak Ibu di bawah judul itu ada bagian pembuka Bapak Ibu, prolog. Nah, biasanya Bapak Ibu pengantar ini bisa berisi permasalahan yang Bapak Ibu hadapi atau bisa juga keberhasilan. Poin-poin yang menurut Bapak Ibu kalau dilakukan gini, ini kayaknya bisa seperti ini. Nah, ini biasanya ditulis di pembuka. Kemudian Bapak Ibu pada bagian ketiga, ini bagian isi, biasanya berisi pendapat yang ingin Bapak Ibu sampaikan, gagasan-gagasan Bapak Ibu berdasarkan argumen-argumen yang Bapak Ibu miliki. Dan yang terakhir Bapak Ibu ini penutup. Kemudian Bapak Ibu gaya bahasa. Nah, perbedaannya karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer dengan karya ilmiah Bapak Ibu. Kalau di karya ilmiah populer kata kuncinya narasi atau mungkin kalau di kaidah bahasa Indonesia itu harus SPOK ya. Terus harus bahasa yang sesuai PUEBI.
Tetapi di ilmiah populer ini tidak harus seperti itu, Bapak Ibu. Kata kuncinya, Bapak Ibu bisa memakai juga bahasa-bahasa setempat, bahasa daerah yang menjadi bahasanya konsumen yang akan membaca majalah Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu menjadi catatan Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu karena harus bahasa yang populer, yang mudah dipahami oleh pembaca, maka hindari kata-kata asing Bapak Ibu. Atau sesuatu yang ilmiah yang secara berlebihan yang akan Bapak Ibu tampilkan di tulisan itu sebaiknya dihindari. Kemudian Bapak Ibu, hal selanjutnya di opini, dalam menyampaikan gagasan sebaiknya disertai dengan referensi Bapak Ibu. Baik dari bacaan maupun dari para ahli yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Hal ini diperlukan guna meyakinkan pembaca Bapak Ibu. Jadi contoh tadi saat ANBK ternyata di daerah 3T pelaksananya sulit dilaksanakan. Salah satu faktornya jaringan internet tidak ada. Kemudian komputer juga belum tentu dana BOS bisa memfasilitasi untuk pengadaan komputer apalagi server. Nah, data-data ini Bapak Ibu seharusnya ada rujukannya, ada referensi. Karena saat data ini akurat, maka pembaca juga meyakini, oh berarti pendapat kita, pendapat penulis terkait opini menjadi lebih akurat, sehingga ide kita bisa diterima oleh kalayak rame. Nah, ini trik untuk opini Bapak Ibu. Selanjutnya, Pak, boleh next. Oh, Pak, lagi hang. Muklis. Tunggu. Pak Muklis, boleh lanjut Pak. Oh iya, siap. Bentar Pak, lagi hang katanya. Ya, udah. Sudah kelihatan ya? Sudah. Siap. Jaringan. Ya, baik. Yang berikut Bapak Ibu, ini gaya yang lain, laporan kegiatan. Ya, sudah Pak. Ya. Ya. Yang berikut laporan kegiatan Bapak Ibu, ini ada rambu-rambu. Kalau Bapak Ibu ingin menulis laporan kegiatan, itu ada beberapa poin. Yang pertama judul tetap ya, terus nama penulis juga itu jangan dilupakan. Nah, untuk isinya Bapak Ibu, yang harus Bapak Ibu perhatikan paragraf pertama itu berisi lead, ide kepala cerita Bapak Ibu. Di kepala cerita sama seperti opini tadi, bisa berisi masalah atau keberhasilan, kemudian mengapa dilakukan, atau mungkin ada aturan-aturan regulasi kegiatan ini dilaksanakan karena pertimbangan apa ya, seperti misal Bapak Ibu mengadakan workshop kurikulum. Mengapa workshop kurikulum dilakukan? Karena yang namanya kurikulum kan setiap tahun harus diperbaiki ya Bapak Ibu, direview. Nah itu Bapak Ibu ceritakan. Kemudian siapa yang menjadi sasarannya? Silahkan Bapak Ibu tuliskan aja termasuk narasumbernya melibatkan siapa saja, pertimbangannya apa, kemudian bagaimana pelaksanaannya, ini juga Bapak Ibu bisa ceritakan kronologisnya. Kalau panitia membuat notulen, sebenarnya notulen ini sudah bercerita bagaimana pelaksanaannya Bapak Ibu. Kemudian yang berikut apa hasilnya? Ya, dari workshop itu menghasilkan apa? Kalau workshop kurikulum mungkin mereview dokumen 1 yang diperbaiki, kemudian ada memperbaiki silabus maupun RPP dan seterusnya, silahkan dicerita di poin ini. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu tidak kalah penting, Bapak Ibu harus membuat kesimpulan dari rangkaian kegiatan itu. Oh ternyata dengan melaksanakan kegiatan workshop ini, kompetensi Bapak Ibu guru meningkat khususnya di bagian apa. Kemudian hasil dari kegiatan ini juga selain meningkatkan pemahaman, juga menghasilkan produk-produk berupa, sebutkan aja, apakah ada jadwal, kalender pendidikan, prota, prosen, silabus, RPP, dan seterusnya.
Nah, ini gambaran tentang karya ilmiah populer yang berupa laporan kegiatan, Bapak. Selanjutnya, Pak Muklis. Yang berikut, Bapak Ibu, review buku atau modul, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya bersyukur seperti UNICEF, kemudian WWF, mereka sering membuat modul dalam rangka konservasi, konservasi sumber daya alam yang ada di Papua, seperti di Kabupaten Teluk Wondama, Bapak Ibu, di sana ada hiu tutul ya, hiu macan tutul, di mana hiu ini harus dilindungi. Nah, oleh WWF, Bapak Ibu, kabupaten itu difasilitasi untuk membuat muatan lokal berupa buku. Nah, dari buku yang disusun oleh kepala daerah, dalam hal ini Bapak Bupati, itu buku ini mau di-launching Bapak Ibu untuk dipakai dan ditetapkan sebagai muatan lokal kabupaten. Sebelum pelauncingan, Bapak Ibu, karena tahu di Papua Barat ada LPMP, mereka meminta bantu kami, Pak Tuning, bisa enggak buku ini direview apakah buku ini layak digunakan atau tidak. Nah, tulisan review ini kan sebenarnya kepentingan untuk memberi masukan kepada tim pengembang buku modul Gurano Bintang yang ada di Teluk Wondama, Bapak Ibu. Tetapi kalau masukan ini tidak dipublis, angka kredit saya kan tidak saya peroleh, Bapak Ibu. Sehingga hasil catatan tulisan saya, Bapak Ibu, terkait buku itu, saya publikasikan juga, Bapak Ibu. Dan alhamdulillah angka kreditnya juga diakui, sehingga Bapak Ibu ini memberikan trik atau gambaran kepada Bapak Ibu yang mau mereview buku, misalkan buku siswa. Ya. Sama di karya ilmiah populer yang isinya tentang review buku, Bapak Ibu tidak boleh selalu menuliskan paragraf pertama itu lead ide ceritanya, Bapak Ibu. Kemudian di paragraf berikutnya, Bapak Ibu bercerita tentang kebenaran isi atau konsepnya. Karena buku tadi buku modul ya, muatan lokal, maka harus dikaitkan dengan kompetensi inti, kompetensi dasar sesuai dengan peraturan menteri, Bapak Ibu. Hubungkan dengan itu. Terus kesesuaian bahan, kebenaran substansi materi, terus manfaat, apakah menambah wawasan, ada nilai-nilai moral tidak, nilai-nilai sosial tidak. Nah, ini Bapak Ibu harus cerita. Walaupun poin-poin yang dicerita di kebenaran isi atau konsep ini mungkin hanya satu paragraf atau kasarannya kalau Bapak Ibu tidak punya kemampuan mendeskripsikan yang cukup baik, setiap poin ini ditulis hanya dua kalimat juga ini boleh Bapak Ibu. Kemudian yang berikut Bapak Ibu ada koherensi penyajian gagasan. Jadi dari kompetensi, sikap, pengetahuan, keterampilan, tahapannya sesuai dengan Permendikbud tentang standar proses. Harusnya kalau pembelajaran disampaikan dari yang mudah ke yang sulit, dari yang konkret baru ke yang abstrak. Nah, ini juga harus Bapak Ibu kaji di poin berikutnya. Kemudian yang paragraf selanjutnya Bapak Ibu kelayakan bahasa. Oh, dengan gaya bahasa itu untuk kelas 1 sesuai enggak keterbacaannya. Terus kejelasan informasinya cukup mudah dipahami oleh siswa tidak. Terus sesuai kaidah penulisan bahasa Indonesia baik atau benar, sudah betul atau belum. Kemudian pemanfaatan bahasa secara efektif efisien, jelas singkat atau tidak. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa komentari ini. Kemudian visibilitas implementasi, contoh-contoh kegiatan pembelajaran pada tingkat tertentu. Jadi kalau modul ini diperuntukkan untuk siswa kelas 1, tentunya gambar lebih banyak ya Bapak Ibu. Terus narasi-narasi kalimat yang ada di buku itu kan harusnya kalimatnya kalimat yang cukup subjek, predikat, objek. Kan ada ya Bapak Ibu yang membuat kalimat itu bisa lebih dari 5-6 kata. Nah, kalau seperti ini untuk kelas SD kelas 1 itu kan tidak pas. Nah, pasnya ya tadi gambarnya banyak, mungkin informasi tentang
gambar, ditulis kalimat-kalimat itu cukup kalimat yang singkat-singkat aja yang hanya terdiri subjek, predikat, objek. Kemudian kelayakan perujukan pada sumber yang dirujuk, Bapak Ibu. Ini juga bisa Bapak Ibu komentari. Kemudian kegrafikan, layout, tata letak, baik itu ilustrasi, gambar, foto, desain tampilan, termasuk keterangan gambar dan lain sebagainya, ini juga bisa Bapak Ibu komentari. Kemudian yang tidak kalah penting terakhir, kesimpulan dari keseluruhan Bapak Ibu. Apakah buku ini menurut Bapak Ibu layak dipakai atau tidak? Kalau tidak, catatannya apa? Nah, ini perlu Bapak Ibu tambahkan di poin terakhir di kesimpulan. Boleh lanjut Pak Muklis? Oke, yang berikut Bapak Ibu, karya ilmiah populer yang berupa informasi tentang aturan, ini sama Bapak Ibu, paragraf pertama, lead, ide cerita, ini biasanya berisi pentingnya aturan ini Bapak Ibu. Terus setelah Bapak Ibu bercerita tentang pentingnya aturan ini, Bapak Ibu juga bisa mengapa yang ini harus diperhatikan. Karena mengapa berarti nanti ada alasan-alasan yang bisa Bapak Ibu sampaikan ya. Kemudian agar aturan ini bisa terimplementasi dengan baik, apa yang harus dilakukan oleh pembaca. Kemudian setelah itu Bapak Ibu silakan Bapak Ibu simpulkan. Dengan demikian bahwa maksud dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk ini, dan jika kita melakukan dengan baik, maka hasil yang akan kita dapatkan ini, dan ini. Nah ini jika Bapak Ibu ingin menyampaikan informasi tentang aturan kepada pembaca. Selanjutnya Bapak Ibu. Sudah habis, Pak? Ya. Baik, Bapak Ibu, itu adalah gambaran teknik untuk menulis. Kata kunci yang perlu dipedomani Bapak Ibu dalam karya tulis ilmiah populer, minimal kata yang harus Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu tulis itu sekitar minimalnya 750 kata Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ngetik biasanya sekitar 2 halaman. A4 dengan spasinya 1 spasi Bapak Ibu. Nah, untuk media cetak yang lain Bapak Ibu tentang tata naskah dan lain sebagainya menyesuaikan dengan pimpinan redaksi masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang mau menulis di media kami, di majalah Golden, Bapak Ibu. Oh iya. Alhamdulillah majalah kami itu terbit bulanan Bapak Ibu. Setiap bulan kami akan memfasilitasi 25 orang untuk menulis. Kemudian untuk di tahun 2021, dari 12 bulan yang ada, kami hanya baru bisa mencetak 7 edisi Bapak Ibu. Nah, yang di bulan 5 bulan sisanya itu kami tidak bisa cetak, penyebabnya hanya 1 Bapak Ibu. Minimnya animo Bapak Ibu guru untuk menulis. Dan ini bukan hanya guru saja. Kalau di grup ini ada Bapak Ibu pengawas, ada Bapak Ibu widyaswara, kami akan cukup senang kalau Bapak Ibu yang di luar Papua Barat juga menulis ke kami. Bahkan tulisan kami yang sudah terbit, Bapak Ibu, dari Aceh, dari Rio, Jambi, dari Sulawesi, kemudian dari Bogor, Jawa Tengah, Jawa Barat, juga sudah banyak masuk. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, setiap tahun kami bisa memastikan ada 80 guru minimal yang bisa Goal 4C Bapak Ibu. Dengan media yang kami fasilitasi ini. Oh, alhamdulillah. Jadi kalau Bapak Ibu mau, kami cukup senang artikel-artikel yang Bapak Ibu susun di tugas mandiri kita selama 2-3 hari ya, Bu Tira ya. Oh ya Pak ya. Bapak Ibu mau mengirimkan ke kami. Nah nanti di sesi terakhir Pak Muklis. Ya siapa? Yang lampunya mungkin bukan saya yang mendampingi ya Bapak Ibu, karena kami ada tim layout di majalah Golden. Oh iya, nanti biasa Pak. Kami sudah koordinasi Bapak Ibu. Saya bilang, Mas, memang kegiatan BIMTEK ini berbayar, tapi panitia kemarin sudah negosiasi dengan kami, dananya disumbangkan ke panti asuhan ya.
Iya Pak. Iya. Jadi saya juga sampaikan kepada tim redaksi majalah Golden, kalau nanti ngajari layout, honornya sudah disumbangkan. Jadi insya Allah teman-teman di LPP Papua Barat, kebetulan yang tim layout ini rata-rata pengembang teknologi pendidikan, Bapak Ibu, Alhamdulillah. sudah menyatakan siap, tinggal nanti dikonfirmasi dan alamat webback-nya aja disampaikan. Nah, maunya saya, Pak Muklis dan Bapak Ibu sekalian, tadi kan ada 3 pola ya Bapak Ibu, ada opini, ada laporan kegiatan, Ada terus 4, Pak. ada informasi tentang, ya ada 4, termasuk informasi peraturan, terus review buku. Kalau bisa di waktu tugas mandiri 2-3 hari, Bapak Ibu cepat susun dengan rambu-rambu itu. Nah, kata kunci dalam menulis, Bapak Ibu, jangan pernah berasumsi tulisan Bapak Ibu sangat baik. Kalau Bapak Ibu berasumsi, oh yang saya tulis harus sesuatu yang wah, sesuatu yang baik, biasanya Bapak Ibu terkancing untuk menuangkan ide Bapak Ibu. Teknik saya, kalau saya mau nulis apa yang terlintas di benak saya tuangkan aja. Salah, benar, runtut atau tidak, dipikirnya belakangan. Tetapi ide-ide yang terlintas itu semuanya sudah tertuang di ketikan atau di tulisan. Habis itu Bapak Ibu nanti saya biasanya meluangkan waktu istirahat dulu, terus besoknya baru membaca lagi. Saya akan tahu, oh ini tulisannya kalimatnya kurang terstruktur dengan baik. Oh kalimat yang satu dengan kalimat berikutnya kayaknya tidak nyambung, sehingga saya perlu nambahi kalimat penghubung atau saya perlu menambahi kata-kata hubung sehingga kalimatnya menjadi padu. Nah strateginya itu Bapak Ibu. Jangan berharap sekali nulis itu tulisannya langsung bagus. Tulis saja apa yang terlintas di benak Bapak Ibu, salah benar tidak usah dikoreksi, runtut tidak juga tidak usah dikoreksi, ngoreksinya lain hari Bapak Ibu. Triknya itu. Nah, harapan saya di 2-3 hari ini Bapak Ibu menghasilkan 2-3 halaman. Kemudian nanti di pertemuan kita yang layout, teman-teman dari LPP khususnya tim layout di Majalah Golden akan memfasilitasi Bapak Ibu. Alhamdulillah. Untuk Luar biasa, Pak. layout. Dan harapan kami gini Bapak Ibu, tulisan Bapak Ibu berkenan dikirim ke kami untuk kami terbitkan. Tidak berbayar. Alhamdulillah. Ya. Senang banget langsung Bapak Ibu diterbitin ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan lewatkan kesempatan itu. Untuk penulis yang naskahnya terbit, kami juga ada kenang-kenangan, tapi mohon maaf Bapak Ibu bukan berupa uang. Kenang-kenangannya berupa kaos ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, majalah Golden ini di LPMP itu ada 2 pendanaan Bapak Ibu. Jadi ada dana yang dianggarkan melalui DIPA LPMP APBN. Ini hanya terbit 4 kali Bapak Ibu, yaitu bulan Maret, bulan Juni, kemudian bulan September dan Desember. Jika artikel Bapak Ibu terbit di situ, itu ada honornya, karena memang ada dana dari APBN ya, dari Kementerian Pendidikan. Tetapi kalau tulisan Bapak Ibu terbit di 8 bulan yang lain, maka ya kami hanya memberi kenang-kenangan aja kaos sebagai tanda Bapak Ibu pernah menulis di majalah Golden. Luar biasa. Nah, selain terbit tulisannya, nanti dari pimpinan redaksi juga membuatkan surat pernyataan Bapak Ibu. Tulisan Bapak Ibu tentang apa terbit di majalah Golden dengan nomor ISSN ini pada edisi keberapa, bulan berapa. Nah, dengan apa? Pernyataan ini, pengalaman teman-teman di Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, 4 provinsi ini alhamdulillah mereka lancar di tim penilai dan jarang kembali Bapak Ibu. Artinya jarang dinyatakan gugur ya. Kemudian kayak teman-teman Kemenak di Bantul ada Ibu Widodo Lestari, saya tidak tahu bergabung enggak di kegiatan ini karena kami juga sempat nge-share ke sana. Beliau juga sama dengan difasilitasi oleh majalah kami, waktu dia 3D itu sempat 9 tahun. Terus setelah nulis, sekarang 4A-nya kepegang, beliau sekarang juga lagi ngejar untuk 4B di 2-3 tahun terakhir. Terus
pengawas di Sidoarjo ya, Pak Suci, pengawas SLB ini Bapak Ibu. Beliau dari 3B, 3C, nah sekarang lagi usul, maaf, 4B, naik ke 4B, berhasil kami fasilitasi, 4C-nya juga sudah lolos. Insya Allah ini beliau lagi berjuang untuk 4D. Nanti mohon doa mudah-mudahan juga lolos di 4D-nya Pak Suci dari Sidoarjo. Mungkin itu Bapak Ibu, kalau saya cerita kayaknya kurang menarik ya. Mungkin lebih tepat kalau kita diskusi ya Pak Muklis ya. Sesi tanya jawab ya Pak. Sehingga kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, ya mungkin kita manfaatkan untuk tanya jawab saja. Baik, Pak Tuning, ini di live streaming udah mulai ada yang bertanya nih. Saya bacakan dari Pak Rasman. Pak, kalau untuk laporan sebuah kegiatan minimal berapa halaman? Kata kuncinya tadi, mau halamannya bebas, yang penting ada 750 kata. Oh, Karena gini, saat jadi yang laporan menentukan kegiatan itu jumlah kan katanya fotonya ya, Pak? banyak ya. Ya, Yang Bapak menentukan Ibu itu peserta. jumlah katanya, bukan halamannya. 750 Jumlah kata minimal kata. ya. Ya. Iya. Nah, saya berharap gini Bu, Bapak Ibu termasuk Pak Rasman. Saat menulis itu jangan pelit dengan dokumentasi Bapak Ibu. Karena foto itu akan mendukung cerita Bapak Ibu. Oh iya. Jadi sebaiknya selain 750 kata ya ada foto-foto yang membuktikan cerita itu ya. Jadi kalau laporan kegiatan workshop ya minimal pembukaannya difoto, pesertanya lagi kerja difoto. Dan yang tidak kalah penting saran saya, penulis ya minimal ada close up lah di kolom judul ya, sehingga supaya orang-orang atau pembaca juga kenal Bapak Ibu yang menulis. Jadi minimal ada foto close up penulisnya untuk mendukung cerita, Bapak. Minimal foto berapa? Fotonya berapa, Pak? Foto kecilnya. Kalau saran kami semakin banyak semakin baik, Bu. Karena nanti kan gini, saat tim layout melayout tulisan Bapak Ibu, kalau tulisan Bapak Ibu 2,5 halaman, foto itu kan bisa ngisi halaman yang kosong ya Bapak Ibu ya. Iya betul. Karena kalau 3 halaman, 2,5 halaman, terus 3 halaman setengahnya kosong itu majalah tidak menarik. Tapi kalau foto Bapak Ibu bisa, mohon maaf bahasa Jawanya dijembreng, sehingga nanti 3 halaman full, itu tampilannya menjadi lebih cantik. Dan tidak mungkin yang setengah halaman itu judul orang lain nyelip di setengah halaman Bapak Ibu. Karena nanti penulis yang nyelip di halaman separuh di bawah itu tulisannya jadi tidak menarik ya Bapak Ibu. Karena dia bukan, seakan-akan bukan tulisan utama, ya. Tulisan yang menumpang. Nah ini strategi kami Bapak Ibu. Sehingga kami berharap foto Bapak Ibu banyak, nanti tim layout akan mengatur apakah dipakai semua atau tidak, ngepaskan halaman mau 2 halaman, 3 halaman, atau 4 halaman ini supaya pas. Nah, dengan foto dikirim, tim layout itu bisa mengkondisikan Bapak Ibu supaya tulisan Bapak Ibu halamannya pas. Baik. Pak Tuning, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, yang diterima di majalah Golden itu apakah hanya artikel atau juga laporan sebuah kegiatan, Pak? Empat-empatnya tadi diterima semua, Bu. Oh, empat-empatnya diterima. Jadi Bapak Ibu jangan takut harus artikel tidak, ternyata dari mulai opini, laporan, review ya Pak ya. Dan artikel juga diterima di majalah Golden mungkin, tapi tata letaknya nanti yang akan kita diskusikan dengan dari tim Golden, nanti kita tentukan waktunya untuk bisa kita berdiskusi di tata layout. Begitu ya Pak Tuning ya? Pak Tuning, berarti teman-teman bisa memilih dari 4 ini ya. Jadi teman-teman sekalian bisa memilih apakah mau opini atau gimana Pak yang tugasnya? Betul. Dari 4 itu pilih salah satu yang Bapak Ibu punya data. Oh, iya. Tetapi bisa juga gini Pak Muklis, saya lupa di paparan saya. Iya, Pak. Kalau Bapak Ibu ada sudah punya PTK, PTK itu kan laporan sistematikanya ada sendiri. Kalau diringkas 9 halaman dijurnalkan ya. Kalau diringkas lagi 750 kata, itu bisa juga jadi ilmiah populer, Pak. Oh ya, jadi diperbolehkan. Jadi bisa pakai PTK Bapak Ibu sekalian, bisa menambah 1. PTK diringkas. PTK diringkas menjadi 750 kata lebih. Baik.
Pak Mukli, sebelum kita ke tanya jawab langsung, ini di live streaming ternyata banyak yang bertanya juga nih Pak Tuning dari Silakan, Bapak silakan. Bagiawan. Ya. Apakah artikel atau nanti yang dibikin selain artikel dan lain sebagainya itu akan diedit lagi atau langsung diterbitkan? Ada layout ya? Ya, baik. Bapak Ibu, di redaksi kami ada editor, Bapak Ibu. Kebetulan memang yang dibiayai oleh lembaga sebenarnya majalahnya hanya 4 edisi saja per triwulan, tapi izin kami kan per bulan, Bapak Ibu. Dengan pertimbangan itu, akhirnya saya selaku pimpinan redaksi itu berkoordinasi dengan teman-teman fungsional yang ada di LPMP. Ayo, majalah ini kan kendaraan kita untuk pengembangan profesi. Kayak saya, Bapak Ibu, ini mohon maaf sedikit bocoran. 4A saya ke 4B itu kan publikasi ilmiah, harusnya cari 12 ya, sama dengan Bapak Ibu guru ya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, karena saya rutin nulis di majalah, minimal ya sebulan sekali tulisan saya harus terbit, wong saya pimpinan redaksinya. Untuk ke 4B itu saya bisa tempuh hanya 1,5 tahun Bapak Ibu, tidak perlu 2 tahun. Wah, luar biasa. Karena satu tulisan, kalau kami di Widya Iswara dulu kan 2,5 kalau terbit di majalah. Kalau sekarang Widya Prada itu 4,5 angka kreditnya. Kalau Bapak Ibu guru, karena kami levelnya provinsi, itu nilainya 1,5 Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nulis, katakan gaya yang 5 tadi ya, Bapak Ibu nulis semua kirim ke kami bisa terbitkan 5 bulan berturut-turut Bapak Ibu, tapi tidak bisa 2 tulisan orang yang sama terbit di satu edisi. Ini clue yang pertama. Yang kedua, karena majalah kami kan berbasis pendidikan Bapak Ibu. Jadi kalau tulisan Bapak Ibu masih ada bau pendidikan, kami akan terbitkan. Dan oleh tim penilai ini juga akan diberi penghargaan angka kredit ya. Tetapi kalau tidak berbau pendidikan, bukan kami tidak mau menerbitkan Bapak Ibu. Takutnya tulisan Bapak Ibu oleh tim penilai tidak. Mohon maaf, tulisan Bapak Ibu tidak dihargai angka kreditnya Bapak Ibu. Karena tidak sesuai dengan APIK ya. APIK itu P-nya perlu. Perlunya itu sesuai tusi Bapak Ibu atau tidak. Kata kuncinya itu saja Bapak Ibu. Pak Tuning, di kegiatan kita juga ada beberapa teman yang bergabung bukan latar belakang guru, Pak, dari pengalaman untuk menulis. Ada salah satunya dari Pak Bayu, ini adalah S2 dari Universitas Peternakan Haluleo Kendari, ada juga. Iya. Peserta kita saat ini yang bergabung, Pak, yang terdaftar ada 248 orang dari seluruh Indonesia, guru-guru hebat yang tersebar dari berbagai macam, dari Aceh sampai ke Papua, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, anugerah terbesar kita di pelatihan ini sangat luar biasa. Kami tidak bayangkan betapa banyak anugerah yang diberikan hari ini. Pak Tuning sudah memberikan respon Bapak Ibu bahwa hari Senin malam, Bapak Ibu kami harapkan sudah ada tulisan ya, dari 4 itu tulisan, tambah 5, tambah PTK ya Pak tadi. Bisa juga menggunakan PTK yang diringkas. Jadi Bapak Ibu ini adalah kesempatan kita untuk masuk di tulisan di majalah pimpinan redaksinya Pak Tuning sendiri. Luar biasa yang dibiayai oleh Kementerian Pendidikan yang diakui secara ISBN-nya. Jadi Bapak Ibu jangan melewatkan kesempatan ini. Betul ya Pak Tuning ya? Silakan Telmi, ada yang bertanya langsung. Satu lagi dari live streaming begini, Pak Tuning nanti tulisannya akan ada Google Form atau bagaimana untuk bisa masuk di majalah Golden? Baik, Bapak Ibu, di redaksi majalah Golden itu Bapak Ibu ada Google Form, nanti saya share ke Bu Tira ya untuk diteruskan ke teman-teman. Baik. Tapi seandainya Bapak Ibu nomor kontak saya punya, dikirim langsung ke kami via WA juga tetap saya akan bantu teruskan Bapak Ibu. Karena jujur kami kekurangan naskah. Pak Tuning, kami buka juga kantong tugas Pak, jadi Bapak bisa akses dan edit secara langsung dengan teman-teman dari tim itu. Jadi teman-teman akan memasukkan tulisan di Google Form yang bisa diakses oleh semua tim web termasuk Bapak yang dari peserta ini. Jadi bisa jadi langsung tugas aja ya. Jadi masuk di kantong tugas, nanti kami minta nomor alamat email Pak Tuning dan teman-teman dari majalah Golden untuk bisa dimasukkan dalam teman-teman. Jadi satu tugas untuk
untuk absen iya, untuk menjadi angka kredit juga begitu ya. Jadi 1 kali mendayung 2, 3 pulau kita lampaui. Begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan, hari ini latihan kita bisa menambah semangat Bapak Ibu untuk menulis ya di dalam bulan bahasa. Bu Tira, mohon izin Bu Tira. Boleh Bapak? Boleh Pak. Di grup IGP apa? Ikatan Guru Vokasi ini ada apa? Grup WA atau Telegram tidak? Ada Kak, grupnya. kalau Ikatan Guru Vokasi, ada grup WA-nya. Ya. Tapi kalau khusus Enggak. latihan ini yang ada yang khusus Oh ya. latihan ini aja, Pak. Ya, nanti diskusinya Pak di WA itu. Kalau ada teman-teman bertanya akan Maksud bertanya saya di grup gini, Bu Vira dan Pak Muklis buat grup WA, nanti apa saya dikasih masuk, jadikan admin, teman-teman yang di Majalah Golden saya juga masukkan ya. Oh ya, Sehingga siap. kalau Bapak Ibu mau diskusi, bolehlah. Dan kami teman-teman semua kayaknya responnya bagus-bagus ya. Ini Bapak, Untuk Bapak udah jadi admin Bapak di grup workshop itu, Bapak tinggal masukin. Oh iya, saya lupa. Iya. Oke. Nanti grup itu aja ya, saya jadikan apa teman-teman yang ada di Majalah Golden untuk bergabung, termasuk teman-teman yang besok akan mendampingi tata layout. Baik. Ya. Teman-teman bisa masukkan di grup WA tulisannya ya. Sebentar, tapi tinggal 6 orang lagi Pak. Tinggal 5 lagi. Oke, kalau gitu saya masukkan 2 atau 3 aja yang bagian layout dengan mungkin yang Mas Bram. Bram ini dari Medan Bapak Ibu. Cuman CPNS-nya diterima di Papua Barat. Beliau sekretariat ya, yang menginventaris semua, termasuk Bapak Ibu yang nulis alamatnya. Nah, Mas Bram harus juga masuk. Minimal 2 atau 3 anggota Golden yang digabungkan. Alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu peserta, kita akan dibantu oleh beberapa teman yang layout. Jadi Bapak Ibu bisa konsultasi di WA, tulisannya dituliskan nanti kita bahas di sana. Nanti tulisan yang final yang sudah hasil revisi dari teman-teman dari Golden dan Pak Tuning yang akan dimasukkan di kantong tugas Bapak Ibu. Baik, silakan Tuning. Sekarang kita tanya jawab langsung, silakan. Bu Tira, saya izin dulu, tadi jawaban saya ada yang kurang ya terkait tulisan yang masuk ya. Silakan. Bapak Ibu, teman-teman editor yang ada di LPMP akan selalu membaca tulisan Bapak Ibu sebelum terbit. Selama tulisan Bapak Ibu tidak ada unsur sara, terus tulisan Bapak Ibu alur ceritanya dibaca enak sajalah. Tidak perlu ikuti kaidah ya, tapi kalau dibaca runtut, dibaca enak, mudah dipahami, insya Allah kami tidak ada kriteria khusus supaya bisa lolos terbit. Jadi tetap akan kami terbitkan, tetapi kalau nanti biasanya ada orang nulis itu bukan ambigu. Habis cerita ini terus tahu-tahu cerita lain ini ceritanya tidak nyambung. Nah, biasanya kami akan memba yang bersangkutan memberi catatan. Oh ya, siap. Atau kalau tambahannya sedikit daripada mengembalikan, kami biasanya juga ngedit atau nambahi tulisan. Tapi tambahan kami itu mungkin tidak menghilangkan makna dari tulisan yang Bapak Ibu sudah tulis. Ini pengalaman yang sudah kami lalui di beberapa edisi yang sudah cetak. Baik, Pak Tuning, kita ada jadwal Senin malam, ada bimbingan layout itu. Apakah tim layout bisa masuk ya bergabung Pak Senin malam itu atau gimana? Ya, insya Allah siap. Nanti sebentar malam saya langsung koordinasi. Kemarin sudah saya sampaikan Mas secara pribadi dari seminggu lalu, terus kemarin kebetulan kami juga tim ya, saat saya melatih di kepala sekolah, tim layout ini juga ikut panitia, jadi tiap malam diskusi untuk pengembangan majalah. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nanti saya gabungkan. Baik Pak, baik Bapak Ibu sekalian, kita ada jadwal pembimbingan Senin malam, yaitu pukul 19 sampai selesai Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu sudah menyiapkan tulisan ya, ada 5 pilihan Bapak Ibu. 5 pilihan, silahkan ikuti kaidahnya sambil kita diskusi di grup WA. Bapak Tuning akan menggabungkan juga tim layout ke dalam grup WA. Dan pada saat hari pembimbingan itu kita akan tampilkan Pak Tuningnya beberapa contoh teman dan kita akan bahas bersama. Jadi Bapak Ibu tidak ada pemaparan materi, tapi kita akan membahas contoh-contoh yang sudah masuk untuk kita bahas bersama.
dari 5 itu kami harapkan ada yang mewakili opini, kemudian laporan kegiatan, PTK, kemudian aturan dan Artikel. sebagainya, artikel ya. Iya. Baik Pak Muklis, supaya tidak hanya kita yang berbicara, silakan Bapak Ibu bergantian yang mau bertanya secara langsung. Iya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung. Bergantian, silakan Bapak Ibu. Silakan nyalakan mic yang mau berbicara. Oke, makasih. Halo. Diperkenalkan dulu namanya, Pak. Silakan perkenalkan dulu namanya, Pak. Oke, makasih. Nama saya Yani Pitoy dari Sulawesi Utara. Oh, silakan. Ya. Selamat sore Pak Yani. Jumpa lagi nih Pak. Iya. Ya, Pak Tuning, saya ingin bertanya dua hal. Yang pertama, indikator ilmiahnya seperti apa sehingga tulisan kita itu kemudian dikatakan sebagai tulisan ilmiah populer. Kan ini tidak sekedar menulis, tapi kandungan ilmiahnya itu harus nyata. Itu yang pertama. Baru yang kedua, kalau saya melihat di buku 5 Pak Tuning itu ada kemungkinan juga tulisan itu ditolak oleh penilai. Misalnya ada persyaratan tentang lingkup penyebaran. Ada catatan penolakan, misalnya isi tulisan ilmiah populer namun lingkup penyebaran tidak memenuhi syarat. Nah, yang ingin saya tanyakan, misalnya saya di Sulawesi Utara, kalau terbitnya di Papua misalnya, apakah itu tidak kena syarat penolakan ini? Iya, makasih Pak. Baik, silakan Pak. Silakan Pak Kuning. Pak Yani, mohon maaf, saya terfokus dengan suara Bapak ini. Yang pertanyaan dua, ingat, yang pertanyaan satu tadi terkait ilmiah ya Pak ya? Ya, syarat dikatakan ilmiah Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu, karya tulis ilmiah populer itu Bapak Ibu sebenarnya sistematikanya tidak terlalu formal kayak laporan penelitian ya Bapak Ibu, yang harus ada bab 1, latar belakang dan sebagainya. Tapi poin-poin dari sistematika ilmiah itu ada, tapi tidak harus semuanya terpenuhi kayak seperti laporan penelitian. Nah, untuk opini, tadi di slide opini ya Pak Yani itu kan sudah ada poin-poin Pak. Untuk opini runtutan ceritanya seperti ini. Kemudian untuk laporan kegiatan itu juga ada 6 poin ya. Dari cerita masalahnya dulu atau keberhasilannya dulu, terus mengapa dilakukan dan seterusnya. Kemudian untuk pertanyaan sebelum ke pertanyaan kedua, karena ilmiah populer Bapak Ibu, kata populernya ini bahasa sederhananya kalau saya mengatakan itu bahasa gaul, yang siapapun yang baca itu kayaknya membaca itu kayak asik, menyenangkan gitu, terus mudah dipahami. Sehingga tulisan ilmiah populer itu jangan tulisan yang terlalu berat-berat Bapak Ibu. Baik dari sisi kajian, penggunaan bahasa, terus kalau misalkan ada grafik, kalau bisa grafiknya juga bukan grafik yang kayak kenapa asesmen perlu dilakukan berdasarkan hasil PISA. Grafiknya itu kan kadang ada yang angka kecil-kecil, datanya terlalu banyak, itu kan memusingkan Bapak Ibu. Kalau bisa ya grafik atau datanya dibuat simple, agak besar, sehingga pembaca dengan sekali lihat sudah bisa menafsirkan dari informasi yang Bapak Ibu sampaikan. Ini yang pertama Pak Yani. Kemudian yang kedua Pak Yani, selain majalah Golden, saya juga mengelola jurnal Pak Yani. Jurnal kami kan tingkatnya provinsi ya, nilainya harusnya 1,5 juga, sama kayak majalah. Tetapi karena yang menulis itu ada dari Aceh, dari Sulut, dari Kendari, dari Jawa dan lain sebagainya Pak Yani, malah kredibilitas majalah kami sekarang diakuinya bukan 1,5 Pak Yani. Tim penilai malah memberikan penghargaan 2 Pak. Wah, luar biasa. Jadi dianggap levelnya nasional, cuman tidak terakreditasi sehingga diberi penghargaan 2. Nah ini juga menjadi informasi bagi Bapak Ibu yang lain. Selain artikel ilmiah populer, kalau Bapak Ibu inginkan jurnal itu wajib ya untuk 4A ke 4B, 4B ke 4C dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu mau menerbitkan jurnal, kami juga insya Allah siap memfasilitasi Bapak Ibu. Bahkan setiap triwulan
kami membantu 60 orang Bapak Ibu untuk dijurnalkan di Provinsi Papua Barat. Bahkan pengakuannya seperti yang ditanyakan Pak Yani tadi, ini kan terbitnya di Papua Barat, tapi oleh tim penilai di seluruh Indonesia itu diakuinya nasional, karena ada dari provinsi-provinsi lain yang menulis di kami. Bahkan yang sedikit tanda petik Pak Yani, seperti di LPMP lain kan juga punya jurnal majalah Pak Yani. Saat mereka nulis di LPMP sendiri, dikirim malah tidak lulus Pak. Nah, ini saya juga bingung, kenapa? Nah, salah satu pertimbangannya ternyata ini Pak Yani. Alhamdulillah jurnal saya sampai detik ini sudah terbit volume kalau tidak 35, 36 volume Pak. Terus setiap volume itu kami ada 4 buku Pak. Jadi 35 volume kali 60 tulisan. Sehingga dari dosen ada, terus ada guru yang mengambil S2, syarat S2-nya itu kan harus tesisnya diterbitkan di jurnal baru jasanya bisa keluar ya. Seperti di Universitas Negeri Semarang, itu memanfaatkan jurnal kami juga difasilitasi. Jadi terkait cakupan area penyebaran Pak Yani, sebenarnya tidak ada masalah, tetapi yang menjadi persoalan seperti diskusi kita tadi Pak, diskusi via Japri dan di grup ya, Pak Tuning di buku menilai karya tulis atau publikasi ilmiah kan ada best practice, tetapi kenapa best practice kita oleh tim penilai ditolak? Nah ini tergantung pemahaman tim penilai Pak. Iya. Ada tim penilai yang tidak suka juga tulisan ilmiah populer Pak. Dia hanya tahunya yang namanya publikasi ilmiah atau karya tulis itu hanya PTK. Bahkan kalau tidak bikin PTK, tulisan kayak apapun tetap ditolak. Dan itu tidak terjadi di tempat Bapak Ibu. Kami di Papua Barat ada beberapa kabupaten yang tim penilainya masih asumsinya gitu. Terus kami dari pihak LPMP secara surat memberitahu, saya juga punya tim penilai, saya juga menyampaikan termasuk buku 1, 2, 3, 4, 5 saya berikan, tetap mereka pandangannya itu ya udah, saya tidak bisa berbuat banyak. Jadi bisa jadi Pak Yani, pemahaman dari tim penilai ini juga yang akhirnya mengebiri kreativitas Bapak Ibu ya. Iya betul. Ya, akhirnya yang tulisan seperti itu atau kayak yang kasus Pak Yani, perspektifnya tidak disetujui karena tim penilainya menganggap itu PTK. Jadi dia pahamnya hanya PTK saja Pak. Iya betul. Kami juga pernah Pak mengadakan seminar. Selain PTK itu kan ada PTS ya Pak ya. Iya. Karena dia kepala sekolah. Itu oleh narasumber yang kami undang, padahal dokter itu disalahkan. Oh ini langkah-langkahnya tidak boleh. Ini penelitian tindakan sekolah itu tidak ada. Yang ada PTK. Aduh, saya langsung tutup muka sudah. Karena seharusnya kalau kepala sekolah kan tidak melakukan PTK karena dia tidak ngajar. Yang dia lakukan kan manajerial. Karena manajerial punya satu sekolah kan PTS. Nah itu tidak. Ada narasumber yang kebetulan juga tim penilai itu menyalahkan Pak. Jadi akhirnya ya sudahlah, karena pemahaman dia hanya sampai di situ saya diam. Tetapi di pelatihan yang saya dampingi ke Bapak Ibu guru, saya menyampaikan pedoman penilaiannya seperti ini. Kalau Bapak Ibu nyusun ini, kata kuncinya nanti di halaman pengesahan Bapak Ibu. Jadi kalau penelitian tindakan sekolah, kan atasannya kepala sekolah, karena penelitiannya di sekolah itu yang tanda tangan siapa? Biasanya kan ada tim penilai yang mengatakan kalau kepala sekolah yang tanda tangan harus kepala bidang atau kepala dinas. Sebenarnya konsep itu salah Pak. Saat seorang kepala sekolah melakukan penelitian, penelitiannya itu kan di tempat dia tugas. Nah pimpinan di tempat tugasnya dia adalah kepala sekolah yang dia sendiri. Sehingga Bapak Ibu kalau PTS di biodatanya jabatannya kepala sekolah, nanti dia tanda tangan sebagai peneliti, mengetahui kepala sekolah ini adalah pimpinan di sekolahnya sendiri. Nah, saat saya konsepnya seperti ini, teman-teman yang keempatnya juga lolos Pak, tidak ada masalah. Tapi kalau Pak Tuning, boleh enggak kepala sekolahnya tetap tanda tangan, diketahui pengawas? Boleh, kalau nambah lagi kan boleh.
Yang penting minimalnya kan atasan tempat penelitian itu kepala sekolah ya. Itu ada. Kemudian kalau ditambahi kepala dinas, oh sangat boleh lagi. Berarti tambah akurat datanya. Tetapi kalau hanya kepala sekolah saja, harusnya tidak dipersoalkan. Karena memang penelitiannya kan ada di sekolah itu, bukan di dinas atau bukan di mana. Kepala dinas, kepala bidang, atau pengawas belum tentu tahu kalau penelitian itu ada di sekolah itu. Sehingga khusus untuk halaman pengesahan, biodatanya tergantung. Kalau PTK datanya guru, kalau PTS jabatannya sebagai kepala sekolah, nah nanti yang mengetahui tanda tangan di sebelah kiri itu ya kepala sekolah yang bersangkutan, walaupun namanya muncul 2 kali ya, sebagai peneliti dan sebagai kepala sekolah. Itu ya Pak Yani, gambaran garis besar terkait cakupan tadi. Baik. Baik Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya langsung. Ini dari live streaming ada yang bertanya begini. Ya, silakan. Apakah PTK yang mau dirangkum itu harus PTK terbaru atau boleh PTK yang lama? Ya, jadi PTK-nya boleh kapan saja Bapak Ibu, yang penting majalahnya terbit setelah Bapak Ibu naik pangkat terakhir. Oh. Terbitnya majalah yang diperhatikan. Jadi kalau PTK udah dipakai naik 4A, sekarang Bapak Ibu mau ke 4B ya, kan PTK-nya udah dinilai, tapi rangkumannya kalau diterbitkan sekarang, itu bisa dinilaikan untuk ke 4B. Kalau jurnal, itu yang tidak boleh. Biasanya seharusnya boleh ya, tapi pengalaman kami, teman-teman yang jurnalnya diambil dari PTK naik pangkat sebelumnya itu oleh tim penilai biasanya digugurkan. Tapi kalau untuk majalah kan ilmiah populer ya, itu tidak ada masalah. Kalau jurnal saya tidak menyarankan untuk penelitian yang sudah dipakai untuk naik pangkat. Karena pengalaman saya mendampingi Bapak Ibu guru, yang jurnal digugurkan. Tapi kalau yang ilmiah populer untuk di majalah tidak. Baik. Bapak Ibu terkait dengan aturan baku tentang margin huruf dan lain sebagainya nanti dengan tim layout ya, karena nanti kita ada sesi dengan tim layout Senin malam, insya Allah Pak Tuning akan mengajak rekan-rekan dari majalah Golden untuk mengajarkan bagaimana tata layoutnya, begitu ya Pak Tuning ya? Ya, insya Allah Bu Tira. Iya. Baik. Dengan Jadi, catatan, Bapak Ibu, dengan catatan teman-teman sudah ada karya ya, supaya ya, ada baik. beberapa yang dinilai pada saat hari Senin malam itu. Jadi Bapak Ibu boleh tahun berapa saja dirangkum untuk dimasukkan ke majalah Golden, itu tidak bermasalah. Nah sekarang Pak Tuning ada pertanyaan berikut, apakah kalau dari skripsi boleh Pak? Dari skripsi boleh Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu sudah puluhan tahun, kira-kira ceritanya itu masih up to date tidak? Iya. Kecuali yang baru kalau ya masih Pak. up to date tidak ada masalah ya. Iya. Apalagi Kalau skripsinya tahun 2004. Bukan masalah tahun Bu Tira. Oh. Informasi atau informasi yang mau disampaikan itu masih sesuai enggak dengan kondisi sekarang. Kuncinya itu saja. Baik. Bapak, ya, ini ada pertanyaan. Yang online sekarang ya. Sebentar, satu lagi. Ada Silakan. pertanyaan begini. Boleh minta contoh dari masing-masing penulisan yang tadi Bapak sebutkan? Opini, artikel, laporan, rangkuman PTK, dan apa tadi satu lagi? Review buku. Aturan. Ya. Review buku. Minta contohnya katanya Pak, apa bisa dibagikan di grup? Boleh, nanti saya bilang Mas Bram ya. Ya, yang sudah untuk mungkin Pak Turi yang sudah terbit aja. Iya, yang sudah terbit Pak, mungkin bisa dibagikan di grup supaya teman-teman lihat contoh. Ya. Silakan Pak Muklis tanya jawab langsung. Ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, silakan bertanya dengan cara aktifkan mic-nya, tapi gantian ya. Silakan Pak, siapa Bapak Ibu? Silakan aktifkan. Hari ini kita fokus dulu di materinya. Ada 5 pilihan Bapak Ibu sekalian yang akan kita buat. Silakan Bapak Ibu dari sekarang sudah berpikir, sudah menimbang-nimbang mau memilih apa di antara yang 5 ini. Kemudian Bapak Ibu setelah kegiatan ini kita punya waktu 2 hari ya Pak Tuning, dari Sabtu sampai Minggu. Sudah ada beberapa tulisan yang akan kita bahas di Senin malam Bapak Ibu.
Bapak Ibu bisa bertanya langsung di grup WA. Pak Tuni akan membagikan contoh yang 5 itu yang sudah Halo, diterbitkan di Assalamualaikum. Majalah. Oh, silakan. Waalaikumsalam. Silakan perkenalkan Bapaknya, identitasnya. Silakan. Saya Sarbiono dari Man Metro Lampung. Oh, dari Lampung. Silakan, Pak. Kebetulan ini sangat senang sekali ini apa ya, materinya ini sangat menggugah saya untuk mengikuti dari awal. Karena saya belum pernah membuat apa namanya karya ilmiah yang populer ini. Saya buatnya paling-paling PTK untuk kenaikan pangkat itu. Karena Iya. buat yang ini malah saya bingung. Iya. Kalau PTK kan bisa dipelajari secara akurat gitu. Kalau ini malah kayaknya nggak kebayang saya baru sekarang. Oh iya, Nah, Pak. yang saya tanyakan misalkan ada suatu PTK 2014. Itu apakah bisa dibuat menjadi karya populer? Apakah nanti tidak disangsikan itu kira-kira? Apa tahunnya aja yang dibuang gitu ya, Pak Tuning itu? Itu yang pertama Pak Tuning. Yang Ya. kedua Pak Tuning, Kata Pak Tuning kuncinya kan sebenarnya bukan tahunnya, Pak. Ya. Halo, Pak Tuning? Silakan, Pak. Yang kedua itu Pak Tuning ini sudah di LPMP udah lama ini kayaknya. Silakan, Pak. Nggih. Ini saya agak dikit, agak melebar dikit boleh ya Pak pertanyaan saya ya Pak. Silakan. Masalah penilaian angka kredit guru Pak. Silakan, Pak. Masalah penilaian angka guru itu. Untuk ke 4C, ini kan tahun 2018 itu. Paknya itu kan Pak. Silakan, ada yang model baru Pak. Ada penilaian dari pihak siswa, tambahan pihak guru, pihak teman sejawat kan gitu ya Pak. Nggih. Ini yang jadi masalah itu kan rata-rata kalau lengkap kan nilainya setahun 30 Pak, sampai 30 Pak. PK gurunya ya. Bukan loh Pak. Pak. Ini agak melebar dikit gitu loh Pak, maksud saya. Agak Baik. melebar dikit. Penilaian angka kredit guru itu loh. Ya. Itu Ya. kalau lengkap untuk setahun, Iya. itu habis. Kalau melengkap setahun kan bisa 29-an. Penilaian angka kredit guru Pak, PK guru. Nah itu. Kemudian bisa, ya silakan. Para Pak Sarbiono putus-putus ya, Pak Mukis? Iya putus-putus. Putus nggak bisa ya? Iya. Agak tidak jelas Pak. Pak Sarbiono, saya jawab dulu aja ya. Ada dua. Iya. Silakan Pak. Saya jawab dulu, nanti nyambung lagi boleh. Supaya saya tidak lupa. Ya. Baik, Pak Sarbiono. Kalau Bapak punya PTK di 2014, sebenarnya kata kuncinya bukan tahunnya, Pak. Saat mau di artikel ilmiah populerkan. Informasinya ini masih sesuai dengan situasi kondisi saat ini tidak. Informasi dari hasil penelitian Bapak Ibu. Kalau masih relevan, masih sesuai, boleh Pak, tidak ada masalah. Cuman yang saya khawatirkan, kalau dulu penelitian ini, seorang guru itu ngajar, kalau tidak bawa buku, dia hafal semua materi, semua teori, itu kan dianggap guru yang hebat ya, zaman dulu ya. Iya. Kemudian kalau tulisan itu diterbitkan di sekarang, itu kan kita akan dibantah orang banyak Bapak Ibu. Karena Ya, sekarang ini kata kunci pembelajaran yang baik bukan guru yang hafal, guru yang banyak memberi informasi, tapi gurunya memberi clue sedikit, siswanya kerja banyak atau siswanya belajar banyak ya. Nah, itu maksud saya Bapak Ibu. Jadi tidak melihat tahun, tapi ide cerita atau topik yang diteliti itu saat ini masih up to date tidak. Kalau masih up to date, sah-sah saja walaupun penelitiannya lama. Tetapi kalau ide ceritanya ternyata kasusnya kayak tadi, guru yang hebat, harus hafal, tidak perlu bawa buku, tolong yang kayak gitu jangan diringkas untuk diterbitkan di ilmiah populer. Gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Pak, walaupun tidak ada hubungannya dengan ilmiah populer, tapi ini juga penting, karena angka kredit yang paling banyak itu dari PK guru.
Nah, PK Guru ini ada dua versi, Bapak Ibu. Versi yang pertama cukup dinilai oleh guru senior atau kepala sekolah saja. Sementara versi yang kedua yang 180 derajat ya, yang versi Pak Sarbiono cerita tadi, ada murid, rekan sejawat juga ikut menilai. Nah, clue-nya Bapak Ibu, sampai detik ini kalau kami di Papua Barat saat mendampingi guru menyusun dupak, laporan PK gurunya kami masih yang lama, Pak. Karena versi yang 180 derajat itu pedomannya belum ditandatangani. Satu itu. Yang kedua, sosialisasi terus pelatihan tim penilainya juga belum dilakukan. Baik oleh GTK, oleh Dinas Pendidikan, sehingga kalau itu diterapkan, di lapangan banyak yang tidak bisa buat. Gitu ya Pak ya. Tetapi kalau di tempat Bapak atau di sekolah Bapak, kebetulan sekolah Bapak jadi piloting, kabupatennya jadi piloting, bisa jadi kan sudah dilatih, sudah disosialisasi. Sebenarnya opsinya ada dua Pak, mau pakai yang lama boleh, pakai yang, karena Bapak sudah dilatih, sudah disosialisasi, pakai itu boleh. Nah, untuk penghitungan angka kreditnya Bapak, itu kan nilai PK guru, itu diambil dari nilai KUM, angka kredit yang dibutuhkan, misal kalau 4A ke 4B itu kan 150 Pak. 150 dikurangi penunjang, dikurangi pengembangan profesi, dikurangi pengembangan diri. Publikasi ilmiahnya 12, berarti 16 ya. Kemudian 10% dari 10% dari 150 kan 15 ya Pak ya. Ya. Jadi 16 tambah 15 31. Nah, 150 kurangi 31 itu 120 kurang 1 atau 119. Karena guru normalnya naik pangkat 4 tahun, Pak, maka 119 itu dibagi 4. Sehingga ketemu angka 29,75, Pak. Sehingga perolehan angka kredit dari PK guru itu untuk 1 tahun nilainya 2975 itu untuk golongan 4A, 4B, 4C. Nah, kalau golongan 3D ke 4A nanti hitungannya lain lagi. 100 dikurangi 4 pengembangan diri, dikurangi publikasi ilmiahnya 8, terus penunjangnya 10. Berarti dikurangi 22 ya. 100 kurangi 22 bagi 4. Itu nilai angka kredit untuk 3D. Yang 3C lain lagi. Karena 3C pengembangan dirinya hanya cari 3 bukan 4. Sehingga nilai angka kredit yang 3C lebih besar dari yang 3D. Begitu ya Pak. Baik. Boleh nambah Pak? Boleh nambah? Pak, silakan Pak. Silakan. Ini kasus saya yang kemarin lah, permasalahan saya yang kemarin. Jadi selama saya usul 6 tahun, itu 29 harusnya kan hitungnya banyak. Ternyata cuma dihitung selama 6 tahun itu dihitung 29. Kemudian ada revisi lagi selama setengah tahun saya ajukan lagi. Jadi 7 tahun itu Pak. Jadi PK guru cuma dihitung 89. Karena terus dari situ saya datang langsung ke LPMP. Sebenarnya permasalahannya bagaimana, mau penilainya itu penilai yang harus gimana, akan saya ikuti. Tapi pihak LPMP juga nggak bisa jawab. Oh itu hak prerogatif penilai Pak dari pusat gitu, dari LP pusat. Jadi saya udah nggak bisa bilang apa-apa lagi. Jadi yang jadi sekarang saya kemarin 8 tahun ke 4C itu nilainya tuh nipis banget, cuma 712 itu. Dan itu cuma 89 Gini Pak. Pak Sarbiono. Iya. Pak Sarbiono. Iya. Saya potong aja, saya paham. Saya kebetulan juga SIM saya sebenarnya SIM untuk penilai pusat, Pak, bukan SIM penilai untuk di dinas. Karena saya ada di bawah kementerian ya. Nah, waktu kami dilatih itu ada 2 versi dari tim pengembang, Pak. Ada Prof. Marhaini dari UPI Bandung, terus ada Ibu, saya lupa ini, dia dari GTK sendiri memang penilai. Aduh. 2 orang ini, Pak, punya opsi gini. Kalau ada guru yang mengajukan angka kredit melewati 4 tahun, opsi pertama, pendapat tim penilai pertama, yang lebihnya 4 tahun tidak dinilai. Kenapa? gitu. Karena aturannya
mendupak itu kan harusnya setahun sekali Bapak Ibu, sesuai Permenpan RB nomor 16. Betul ya? Iya, betul. Setahun sekali mendupak, nanti kalau nilainya cukup keluar pak untuk naik pangkat, kalau tidak cukup keluar surat cinta atau hapak tabungan. Kan Iya, gitu betul, ya? Pak. Iya. Nah, sehingga Bapak Ibu seharusnya tidak ada guru yang mengirim dupak itu angka kredit yang diajukan lebih dari 4 tahun. Nah, untuk ketemu penilai yang, mohon maaf, tanda petik agak kaku seperti ini, memang nilai yang lewat 4 tahun itu akan dipotong, dihanguskan, Pak. Kami waktu pelatihan tim penilai angka kredit sempat mendiskusikan ini. Nah, kalau Prof. Marhaini yang dari UPI, kemudian yang dari UNES Semarang, dia tidak berbicara gitu. Waktu kami tanya, oh tidak bisa Pak. Saat guru memang melakukan kegiatan belajar mengajar, walaupun dia sudah 8 tahun baru mengajukan, harusnya 88-nya diberikan. Nilainya tetap diberikan, 29,75 kali 8 tahun tetap dikasih. Sehingga Pak, menyikapi permasalahan Pak Sarbi tadi, Bapak kebetulan ketemu penilai yang tadi, yang teguh dengan pendiriannya. Jadi saya tidak bisa berbuat banyak. Terus teman-teman di LPMP itu memang mayoritas bukan tim penilai Pak, dia hanya tim sekretariat. Jadi saat Bapak di Lampung ada guru lebih dari 200 orang yang mengajukan penilaian angka kredit, nanti LPMP Lampung akan mengadakan penilaian dengan mendatangkan tim penilai dari pusat. Jadi prosedurnya itu, sehingga kalau ditanya ke teman-teman LPMP, kalau dia tidak punya sertifikat penilai, dia tidak akan bisa jawab Pak, karena mereka memang hanya tukang administrasi aja ya, menginput data, melaporkan. Begitu ya Pak Sarbi ya. Kalau bisa Jadi memang Pak, ada dua konsep Pak. kalau bisa sekalian itu Pak untuk tambahan instrumen PKG itu yang otomatis bisa di-share aja ke grup ini sekalian supaya guru-guru juga bisa tambah nilai lagi, tambah nilai ilmu lagi gitu. Makasih Pak Tuning. Baik, Pak Sarbi terima kasih, Pak Tuning terima kasih. Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Henry. Pak Yani sudah share ya, Pak Yani ya. Sudah Pak, di materinya di Pak Muklis Pak Yani sudah share paduannya. Ya sudah Pak, sudah. Karena di link itu ada banyak material. Ya. Silakan. Ya, siap. Ini ada yang bertanya begini Pak Tuning. Saya pernah membuat alat tepat guna dan pernah didemokan di provinsi. Apakah bisa dituangkan di dalam tulisan dan termasuk di dalam laporan kegiatan yang mana? Boleh, Bapak Ibu. Itu laporan kegiatan ya? Kan Bapak Ibu Iya. membuat media terus dicobakan di sekolah. Iya Pak ya. Betul ya? Iya betul. Di provinsi Laporan kegiatan aja. bikin alat peraga lalu didemokan di provinsi. Enggak, kalau ilmiah populer ya cukup cerita aja. Oh, cukup cerita Tidak aja. perlu. Jadi misal gini, saya pernah nulis Bapak Ibu, saya nonton sulapnya ini, siapa Pak Tarno ya? Ya, prok Iya, jadi apa? Ya. Tapi sulapnya itu Bapak Ibu, dia memasukkan saset sostomat di dalam botol aqua yang berisi air penuh. Saat dia simsalabim menggerakkan tangan, saset ini bisa tenggelam, bisa melayang, bisa mengapung. Saya tadinya juga berpikir, wah ini hebat sekali nih. Ternyata Bapak Ibu setelah dikasih triknya, saset itu bisa tenggelam, melayang, mengapung itu karena tangan kirinya meremas botol Bapak Ibu. Tangan yang botol itu meremas. Akhirnya saya punya ide, kenapa tidak saya jadikan permainan sulap ini untuk media pembelajaran di kelas, untuk materi SD kelas 4 ya, pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah ternyata setelah dikemas menarik Bapak Ibu. Nah saya pernah nulis dan itu terbit di Bintang Papua. Kalau Bapak Ibu searching siapa tahu masih tulisannya masih ada ya, karena ini tulisan tahun 2010-an Bapak Ibu kalau tidak salah. 10-11 ya. Belajar IPA mudah dengan sulap. Nah, maksud saya kalau Bapak Ibu punya media kayak gitu, kalau mau dijadikan ilmiah populer ya udah tulis saja laporan kegiatan Bapak Ibu. Jadi mempraktekkan apa di kelas untuk meningkatkan penguasaan materi apa itu boleh.
Tetapi di luar ilmiah populer itu kan juga bisa karya inovasi ya Bapak Ibu. Nanti ada sistematika sendiri, terus ada surat keterangan, itu juga ada pemberian nilainya. Di mana di karya inovasi kalau sederhana itu nilainya 2, kalau kompleks nilainya 4. Nah, nanti mungkin mudah-mudahan dari Ikatan Guru Vokasi memfasilitasi kegiatan berikut untuk karya inovasi. Baik, Itu Pak. aja ya Baik. Bu Tira ya. Siap, 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 siap. siap. Baik, Pak Muklis, ini masih banyak pertanyaan. Sebelum kita langsung, Pak Tuning begini, kalau guru swasta sudah serdik dan in-passing, bagaimana mengurus kenaikan pangkatnya nih Pak? Karena seperti saya kan juga mandek hanya di 3A yang nggak bisa naik ke 3B gitu. Itu gimana Pak? Aduh, Bapak Ibu mohon maaf ini. Saya pernah membaca Bapak Ibu prosedur syarat tentang penyesuaian ya untuk kenaikan pangkat teman-teman yang swasta. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, saya belum mendalami dengan baik. Daripada nanti saya jawab salah, mungkin kalau nanti ketemu regulasinya saya share aja ya. Ya, di Mbak grup Tira aja ya. Iya, Ya, di betul, grup betul. aja. Baik. Siap. Takutnya nanti salah ngomong ini. Baik. Pak, kalau best practice termasuk nggak Pak di dalam karya ilmiah? Sesuai dengan regulasi yang baru masuk, Bu Tira. Tapi ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan ya di best practice. Nah, untuk di guru, Bapak Ibu, saya memang belum pernah memfasilitasi. Tetapi untuk Bapak Ibu pengawas, ya Alhamdulillah yang keempat C sudah ada keluar 4 ya. Tapi yang ketiga B sudah cukup banyak Bapak Ibu dengan memanfaatkan best practice untuk pengembangan profesi. Baik. Terima kasih. Bapak ini lagi, apakah artikel dari PTK itu harus dari PTK yang kita susun ataukah boleh dari PTK orang lain? Yang apa Bu? PTK yang mau dibikin karya Ilmiah ilmiah populer. itu, apakah harus PTK Ya. milik sendiri atau boleh PTK orang lain? Saat Bapak Ibu meringkas PTK, sebaiknya PTK sendiri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin mengkaji tulisan orang lain, kalau ingin menceritakan punya orang lain, jangan statusnya berarti mereview aja. Oh iya, Atau betul. opini, pendapat. Oh iya, betul, Ya. betul. Jangan meringkas, karena kalau punya orang lain diringkas, Bapak Ibu kena hak. Plagiat ya ya. Pak, jadi jatuhnya plagiat ya. Betul, Iya. betul. Plagiat. Betul. Jadi Baik, Tapi opini. kalau Bapak Ibu mereview kan boleh. Ini tulisan orang lain, oh saya tidak setuju dengan tulisan ini. Oh saya sangat setuju dengan tulisan ini. Itu kan opini. Tapi ya Nggak ada kalau masalah. seperti itu Pak, harus minta izin ke yang punya PTK dulu baru review atau gimana Pak? Atau nggak usah? Tidak. Oh iya. Kan boleh ya, mengomentari kan nggak perlu minta izin. Oh iya, siap. Kan pangsa pasar kita adalah pembaca. Pembaca yang mau menggunakan buku itu, kajian itu kan juga perlu dapat informasi ya Pak. Baik. Sama Baik. kayak komentator di YouTuber atau di televisi itu kan. Betul. Saat dia mau mengomentari sesuatu kan tidak perlu izin dan tidak ada aturan hukumnya ya. Ya, selama dalam kaidah ya Pak. Dalam selama ini santun. Santun ya betul. Penulisannya santun. Kata kuncinya itu saja. Pak Supaya Tuning, tidak menimbulkan. Iya. Pak Tuning, kalau artikel PTK ada sistematika penulisannya. Mau merangkum PTK itu ada sistematika penulisannya. Kalau saya lebih cenderung gini, Bapak Ibu. Saat saya meringkas PTK, yang paling gampang itu sebenarnya nyuplik abstrak, tinggal dari abstrak dikembangkan. Oh, abstrak ya. Itu kata kuncinya Bapak Ibu, abstrak ya. Iya. Di abstrak itu kan sudah ada kesimpulan itu. Betul. Ada tujuan, ada cerita garis besar ya. Betul, Pak. Kalau Bapak Ibu mau simpel lagi, ya udah latar belakang tambah abstrak itu sudah gambaran cerita penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Oh iya betul. Ini kata kuncinya kan sudah Bapak ketemu Ibu ya. 700 PTK ya. 750 kata ya. Cuman perhatikan Bapak Ibu, gaya ceritanya kalau bisa tadi dibaca orang itu mudah dipahami ya. Runut ya. Bukan runutnya, maksudnya gaul bahasanya. Enak. Oh, gaul. Oke. Dibaca. Tidak terlalu ilmiah sekali karena itu biasanya memusingkan pembaca. Dengan angka-angka itu ya Pak, kan biasanya PTK kan
banyak Ya, angka-angka itu. Ini yang disederhanakan bahasanya. hasilnya. Nah, itu angka-angka itu mungkin Bapak Ibu bisa apa? Oh, nilainya 90 untuk sekian siswa kategori tuntas, mungkin 90-nya diganti. Yang sangat baik sekian orang. Itu kan lebih mudah ya dibandingkan dengan Oh iya betul. lebih ringan dibaca orang dibandingkan berupa angka-angka. Baik. Sederhanakan. Pak Tuning, ini ada lagi. Kalau penerbitan artikel atau rangkuman PTK di majalah Golden digratiskan atau berbayar? Bapak Ibu nulis di majalah Golden gratis. Oh, Untuk yang 4 edisi yang dibiayai APBN, itu kan Bapak Ibu dapat honor ya. Oh, Kalau dapat honor. tidak salah sih, ya yang 4 bulan Pak. Iya, Yang betul. terbit Maret, Juni, September, dan Desember itu Bapak Ibu malah diberi honor. Tetapi kalau yang 8 bulan, kami hanya memberi souvenir kaos untuk yang 8 bulannya. Nah, kalau Bapak Ibu berminat memiliki majalah Golden, Bapak Ibu kami membuka sistem langganan Bapak Ibu 200.000 untuk 1 tahun. Baik Pak, luar biasa. Terus di Jawa sekretariatannya ada di Klaten. Jadi untuk Bapak Ibu Indonesia Barat yang di daerah Klaten ya bolehlah komunikasi langsung dengan penerbitnya. Kalau yang Indonesia Timur kami akan distribusi dari Manowari. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik. Ini Kalau nulisnya tidak berbayar. Ya. baik. Sebentar, satu lagi sebelum kasih tanya jawab langsung. Iya. Tuning, apakah kegiatan kita hari ini bisa dibuatkan laporan kegiatan untuk menulis artikel ilmiah? Sangat bisa Bu Tira. Tadi saya sudah sarankan itu, Bapak Ibu menulis kegiatan kita. Baik. Pak Tuning satu lagi. Silakan. Pak Tuning, Iya. mohon mau tanya ini. Saya kan mau naik ke 4D, Pak. Ya. Apakah wajib membuat buku saya nanti, Pak? Kalau membuat buku 4D, Pak, 4A ke 4B itu hanya penelitian 1, jurnal 1 itu nilai 6. Enggak. Nanti yang 6-nya nulis 4D, Pak, majalah 4D. boleh. 4D. 4D, Ya, Pak, 4D. 4D. Delta. 4D. Maaf, BB atau dodol? Dodol. 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 Kalau dodol wajib bikin buku, Bapak Ibu. Saya ada kerjasama Bapak Ibu dengan penerbit untuk buat buku. Ah, ini bagus. Kalau di Bandung, biayanya 750, Bapak Ibu dibimbing 3 kali, nanti Bapak Ibu diterbitkan bukunya 5. Iya. Ini kalau penerbit di Bandung. Oke. Kalau penerbit dari ISBN ya Pak, sudah dengan ISBN. Siap. Kalau di Solo, itu biayanya 5 juta. Sama gitu. dibimbing, dilatih, tetapi Bapak Ibu dapat bukunya 200. 200 eksemplar. Jadi kalau bukunya 200 eksemplar, Bapak Ibu jual misal 25.000. 25.000 kali 5 juta berarti sekitar 12,5 ya. Bapak Ibu malah untung. Itu kalau versi yang di Solo, tapi biayanya jadi lebih mahal. Oke. Terima kasih Pak Tuning. Oke, makasih informasinya. Baik, silakan Bapak Ibu, masih ada 4 menit lagi. Silakan bertanya sambil kita berpikir-pikir mau menulis apa ya dari 5 tadi yang dijelaskan oleh Pak Tuning, merangkum Umi. Iya. Jadi kami harapkan dari panitia itu semua muncul ya. Mudah-mudahan Pak Tuning ya muncul semua dari opini, review buku dan sebagainya, ada 5 muncul dari teman-teman. Iya, jadi hari Senin pada saat orang. Dari majalah Golden menjelaskan kata layout, ada contohnya dari masing-masing itu. Ya, kami harapkan ada 5 ya, minimal 5 akan kita bahas di sini. Bu Tira. Iya. Iya, silakan. Bu Tira, biasanya teknis teman-teman tim layout, Bu Tira. Iya. Nanti kan ada teman yang ngirim di Google ya? Iya. Di Google Drive ya? Iya betul Pak. Siapa yang nulis pertama itu biasanya dijadikan sampel tim layout. Iya, baik. Nah, Bapak Ibu yang ngirim berikut-berikut sambil tim layout simulasi di Webex, Bapak Ibu praktek. Kalau bisa pakai 2 ya, HP dan laptop. Jadi HP-nya untuk lihat, laptopnya untuk
sekalian praktek gitu. Oh ya, Supaya betul Pak, betul. Langsung saat praktek layout buat. itu bukan sekedar teori. File layout Bapak Ibu langsung jadi dikirim ulang ke Oh Google iya, betul. Drive, ditindis yang lama, kami tinggal nyetak, itu lebih simple. Iya, Baik, lebih Pak, baik. satu Lebih jalan efektif. semua beres ya Pak ya. Ya. Betul, Jadi betul. teman-teman layout, karena Bapak Ibu sudah bisa layout sendiri, tampilannya bagus kan kami tidak perlu layout lagi nih. Langsung oh ini terbit bulan September, ini Oktober, ini November, kan tinggal gitu aja. Betul Pak, betul. Kalau layoutnya sukses. Baik, Pak. Baik. Bapak Jadi satu Bapak, bentar Pak Muklis. Satu ya silakan. pertanyaan sebelum Pak Muklis, Pak, apakah satu PTK bisa diterbitkan di jurnal, artikel, dan buku? Satu tulisan. Iya, satu tulisan PTK itu apakah bisa dimasukkan ke jurnal, dimasukkan ke Ya. artikel, dibikin buku juga? Bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebuah penelitian, kalau sistematika laporannya penelitian, Bapak Ibu akan dapat angka kredit dari laporan penelitian ya. Kemudian kedua, kalau diringkas jadi 9 halaman terbit di jurnal, Bapak Ibu juga akan menikmati nilai dari penulisan jurnal. Diringkas lagi 750 kata tadi, ilmiah populer. Terus kalau Bapak Ibu kemas dalam bentuk buku juga dapat nilai sendiri dari buku. Jadi dari satu ide cerita, sistematika laporannya seperti apa, Bapak Ibu akan mendapatkan nilai Ini guru sesuai penggerak harus linear kah? sistematika masing-masing. Ini harapannya. Ajarnya Baik, baik. Silakan Pak Muklis. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu kita sesuai dengan jadwal, atau kita buka satu kesempatan lagi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung sebelum. Ya, silakan Pak. Silakan Ibu. Silakan. Silakan Ibu. Saya Bu Umi. Ya, silakan. Silakan Ibu Asih. Ya, terima kasih. Saya Ibu Asih Yuniati dari SMA 3 Purworejo ini. Ini saya sudah berusaha untuk, karena kemarin waktu pengumuman ini sudah ada, saya berusaha untuk latihan, kemudian saya sudah membuatnya. Ya nanti ini untuk pengiriman, ini mengirimkannya artikel populer, biar nanti bisa dikoreksi secepatnya, kemudian bisa mengirimkan. Kemudian yang satunya berarti boleh 2 ya, Bapak tadi. Boleh 5 Bu, jangankan 2, 5 boleh. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu kami akan ubah dulu kantong tugas revisi. Enggak, 2 itu artinya satu yang disampaikan Bapak tadi, umpamanya satu judul yang dijadikan menjadi jurnal penelitian, kemudian diperkecil menjadi artikel, berarti bisa satu kiriman itu sudah bisa 2 mendapatkan nilai masing-masing ya, begitukah? Mohon. Kalau yang jurnal Bapak Ibu jangan dikirim di Google Drive ya, yang jurnal dijapri ke WA saya saja. Oh iya, di luar itu. Takutnya nanti tercampur oleh redaksi, akan ditolak itu Ibu. Karena sistematika jurnal dengan sistematika ilmiah populer kan berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mau mengirim jurnal, silakan dikirim ke Japri WA saya saja Bapak Ibu. Nanti saya bantu fasilitasi untuk penerbitan. Terima kasih. Terima kasih Pak Muklis, Pak. Terima kasih. Itu tadi untuk pengiriman artikelnya. Matur nuwun. Baik Bapak Ibu sekalian, kami akan revisi sedikit tentang kantong tugas. Di situ akan ada 5 pilihan Bapak Ibu. Bapak Ibu memilih di antara 5 itu, kemudian Bapak Ibu masukkan file dalam bentuk Word ya Bapak Ibu supaya bisa di layout. Baik teman-teman sekalian, kita Muklis malah nggak milih juga boleh, mau ngirim 5-5-nya ke Pak Tuning boleh. Boleh. Kami wajibkan 1 Bapak Ibu, wajibnya 1. Yang 4 yang isian itu boleh diisi, boleh tidak, tapi wajibnya 1. Jadi ada 5 nanti Bapak Ibu bisa disisipkan di situ file, tapi yang kami kunci itu 1 yang wajib. Jadi bisa Bapak Ibu milih ngirim 2, ngirim 3. Ini kesempatan Bapak Ibu ya, kesempatan bukan hanya kita mengejar sertifikat, tapi ini kesempatan karena kita didampingi oleh tim layout. Ini tidak biasa Bapak Ibu. Kami juga sangat berterima kasih ke Pak Tuning yang sudah memberikan kami fasilitas di pelatihan ini. Jadi Bapak Ibu jangan segan-segan menulis Bapak Ibu. Menulis silakan, mungkin bisa dicoba 5-5-nya. Ini kesempatan kita Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu kita sudah selesai ya.
kita sebelum kita tutup, kita serahkan dulu ke Pak Tuning untuk closing statement. Silakan Pak Tuning. Baik, terima kasih Pak Muklis maupun Bu Tira. Bapak Ibu, saya cukup senang Webex hari ini ya, karena orang bilang silaturahmi itu kan memanjangkan usia. Amin. Jadi Amin, amin. kalau saat ini malaikat pencabut nyawa nyari mana Pak Tuning, mungkin tahunya saya ada di rumah, padahal saya sekarang ada di dunia maya ini, bertemu dengan Bapak Ibu. Sehingga malaikat pencabut nyawa itu mungkin salah sasaran atau salah alamat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, jangan jangan takut untuk menulis, Bapak Ibu. Pengalaman saya yang pertama, menulis pertama kali saya ditertawakan di tingkat nasional. Tetapi ada satu keuntungan, Bapak Ibu, waktu itu kan saya diundang ke Jakarta. Saya bisa mudik gratis, dibiayai oleh kementerian, bisa jalan-jalan, dapat honor lagi, Bapak Ibu. Walaupun ditertawakan, dapat honor. Nah, di tahun kedua, Bapak Ibu, saya ikut lomba lagi, tidak menang. Tetapi guru-guru yang saya bimbing waktu itu ada 2 yang juara nasional, Bapak Ibu. Di tahun ketiga, saya membimbing lagi, tidak menang lagi, tapi yang juara ada 10 orang. Yang juara nasional ya. Terus sampai tadi baru tahun 2015, artikel saya boleh tembus ke finalis Widya Suara berprestasi, terus 2016 baru bisa juara, Bapak Ibu. Nah, saya hanya ingin memotivasi untuk kita semua, Bapak Ibu, menulis niat aja, kemudian jangan takut salah. Tanpa Bapak Ibu minta tolong orang lain mengkoreksi, yang penting Bapak Ibu sempat tidur 1 malam, Bapak Ibu baca di hari berikutnya, Bapak Ibu udah tahu kok. Kayaknya ini enggak pas, harus saya perbaiki seperti apa. Oh, kayaknya ini kurang, harus saya tambahkan apa. Percaya saya, Bapak Ibu. Jadi tolong semangat, jangan takut salah. Tetap menulis, karena dengan menulis kita bisa melihat dunia, Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tuning. Tapi sebelum kita tutup, Pak Muklis mungkin kita boleh foto bersama dengan Pak Tuning. Pak Tuning boleh menyalakan kameranya dulu. Baik, baik. Pak Tuning, mohon minta maaf, mohon diaktifkan kameranya, Pak. Teman-teman aktifkan kamera ya. Bapak Ibu silakan dinyalakan kameranya. Kita akan berfoto bersama Pak Tuning. Pak Tuning mohon dinyalakan dulu kameranya. Untuk diabadikan, teman-teman takutnya mau membuat laporan kegiatan kita, Pak. Oh, ini pematerinya gitu ya. Baik, silakan Bapak Ibu senyum termanis senyum termanis hari ini di kegiatan kita hari pertama. Pak Puspo, Pak Muklis silakan. Kampus aktif ya. Udah tidur kampus kok. Kayaknya. Silakan senyum Bapak Ibu 1. Senyum termanis ya. 2, 3. Ditahan beberapa detik untuk diambil fotonya oleh Pak Muklis. Baik, halaman 2. Halaman 1 sudah, halaman 2 sekarang. Silakan yang di halaman 2 dinyalakan kameranya dulu. Kampus kok aktif kampus kok. Tapi saya nggak ini. Pak Muklis juga belum nyalain. Kampus kok. Oke, siap. Bapak Ibu halaman 2, 1, 2, 3. Cheese. Kacang buncis. Nah, halaman 3 ada Pak Muklis. Kampus kok ya, karena HP saya agak hang ini. Jaringan. Bentar. Oke. Halaman berapa Pak Puspo? Halaman 2 sebentar. Sabar, senyum terus sebentar. Senyum terus. Ya. Helmi, Yang terpenting senyum terus. Di Webex, jangan lupa di live stream-nya. Oh, udah. Iya. Halaman berikutnya, senyum. Aku udah senyum belum ya? Senyum termanis. Halaman berikutnya, senyum. Senyum penulis. Ya. Udah teh, nggak ada yang lain? Yes. Baik. Ya. Silakan Pak Muklis. Terima kasih Bapak Ibu atas fotonya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita telah melakukan sebuah kegiatan awal kita, yaitu kegiatan webinar. Pak Muklis mati tadi. Silakan dinyalakan lagi. Pak Muklis mati mic-nya. Baik Halo, Bapak Pak Ibu Muklis. sekalian, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah melakukan sebuah kegiatan hari ini. Guru-guru hebat sekalian, alhamdulillah Pak Tuning telah membawakan materi yang sangat luar biasa dan memberikan kita sebuah anugerah yang tidak kita sangka, baik sebagai panitia dan peserta, bahwa kita akan dibantu Bapak Ibu oleh tim layout dari majalah Golden yang akan kita ketemu di grup WA, dan kita insya Allah bertemu di malam Senin malam ya, pukul 19. Senin malam, bukan Oke, malam Senin malam. Oh ya, Senin malam. Jadi Bapak Ibu, kami akan revisi sebentar kantong tugasnya. Di situ ada pilihan Bapak Ibu. Pilihannya nanti Bapak Ibu memilih, misalkan memilih layout tentang opini, Bapak Ibu memilih opini, kemudian masukkan sesuai dengan pilihannya itu Bapak Ibu. Tunggu, bentar lagi, sedikit lagi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berikutnya semua kita akan diskusikan di grup WA saja ya, Teh Umi ya. Ya. Untuk tidak membuang waktu, kami serahkan kembali ke Kota Bogor. Silakan Kota Bogor, Teh Umi. Teh Umi. Ya. Sudah? Sudah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai sudah webinar tentang pembuatan publikasi ilmiah populer sebagai media pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB oleh Bapak Tuning Supriyadi MPD dari LPMP Provinsi Papua Barat. Nanti Senin malam kita akan belajar tentang tata layout. Jadi Bapak Ibu mungkin 2 hari ini menulis dulu. Bapak Ibu mau menulis apa, nanti dimasukkan ke kantong tugas agar bisa dilihat oleh dari tim editor majalah Golden. Alhamdulillahirabbil alamin, selesai Teh Umi, sebelum kita tutup, maaf, kantong tugas kami mulai buka besok ya. Hari ini kami revisi dulu. Silakan. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, selesai sudah. Kita tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam membawakan acara. Saya Mitra Lestari dari Kota Bogor undur pamit. Ketemu lagi Senin malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih.